Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asazili dimanapun Anda berada, selamat datang di Asazili Talk edisi ketiga kali ini. Podcast yang akan menjadi tempat kita saling bertukar cerita, bertukar pikiran, bertukar kisah yang tentunya akan kita jadikan sebagai teladan untuk tumbuh dan belajar bersama. Bersama saya Arya Wahyu, host yang akan menemani Anda selama 40 menit ke depan. Yang mana di episode ketiga kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, yakni santri Asazili berprestasi, berakhlak, dan juga berkarya. Tapi sebelum kita mulai acara di hari ini, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu yang kita tujukan kepada para muassis. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah kita mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Asazili telah hadir bersama saya ketiga narasumber keren. Mereka adalah santri-santri dan juga siswa dari SMP IT Asazili. Yang pertama ada Kak Akbar Sultan. Siapa? Ya. Assalamualaikum Kak Akbar Sultan. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Arya. Alhamdulillah baik ya. Kak Sultan ini adalah aktif ya di kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP IT Asazili ya. Di mini soccer ya, atau futsal ya. Ya, oke. Berikutnya yang kedua ada Kak Fahreza. Kak Fahreza, nama lengkapnya setelah ini diperkenalkan sendiri ya kayak sama Kak Fahreza ya, saya Kak Far. Iya, Pak, ya, Pak. Oke. Kak Fahreza ini adalah sekretaris OSIS SMP IT Asazili. Bagaimana kabarnya Kak Fahreza? Alhamdulillah luar biasa, Pak Arya. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini ya. Iya, iya. Nama lengkapnya siapa jadinya? Nama lengkap saya Rasya Reski Fahreza Al-Rosid. Biasanya dipanggil di pondok sama di sekolahan itu Reza. Reza, ya, Iya. Kak Reza. Oke, sekretaris OSIS SMP IT Asazili. Dan yang terakhir, yang luar biasa ini karena berdua ini kelas 8 ya. Iya. Kak Sultan dan Kak Reza kelas 8, sedangkan yang satu ini Kak Nabil kelas 9 SMP. Kak Nabil Siroj, ya ini dia telah meraih berbagai juara di berbagai perlombaan, diantaranya adalah juara 2 MHQ di Probolinggo tingkat Jawa Timur, kemudian juara 3 MHQ tingkat Malang Raya di SMK Telkom, dan juga juara harapan 1 Olimpiade Bahasa Arab, dan yang terakhir yang terbaru ya, juara 3 MHQ nasional di Sabira Fest di Mojokerto. Assalamualaikum Kak Nabil. Waalaikumsalam, Pak Arya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali ya, luar biasa. Kita akan berbincang ya bersama 3 narasumber, bersama 3 siswa dari SMP IT Asazili yang mewakili perannya masing-masing nih. Ada dari OSIS, kemudian dari juara lomba, dan ada juga dari aktif dari ekstrakurikuler ya, yang ada di SMP IT Asazili. Oke, pertama saya ingin ke Kak Fahreza terlebih dahulu. Oke, Kak Reza, boleh diceritakan dong apa yang menjadi kebanggaan bisa sekolah di SMP IT Asazili? Baik, Pak. Kebanggaan saya bisa sekolah di sini tuh yang satu itu bisa hafalan Quran. Yang kedua, saya kan menjadi sekretaris OSIS. Nah, saya bisa apa? Bisa mempelajari sosialisasi apa? Sosial, Bersosial ya, gitu ya. persosialan. Oke. Nah, yang ketiga itu apa ya? Ya dari teman-teman sih, dari teman-teman kakak kelas itu. Ya gitu. Teman-teman yang lingkungan yang positif ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi setidaknya ada 3 alasan ya kenapa kemudian bangga menjadi siswa di SMP Jasa Sih. Yang pertama bisa hafalan Al-Quran, Iya. kemudian yang kedua belajar bersosial ya, dan yang terakhir adalah pertemanan atau lingkungan yang positif. Oke. Ada tambahan mungkin dari Kak Nabil atau Kak Sultan? Kenapa kok bangga menjadi siswa di sini? Ya, mungkin. Kalau saya sih hampir mirip dengan Reza Kak nih. Reza, Cuma ada tambahan, bisa belajar ilmu-ilmu tambahan di sini. Contoh. Mulai contohnya ya, ada Qiraatul Asyr, ada tafsir Jalalain, ada kitab Bidayatul Hidayah. Ya, mungkin itu Pak, ini dari teman saya. Oke, baik. Jadi ini ya, ada ilmu-ilmu tambahan yang mungkin di pondok-pondok lain tidak ada ya, seperti Qiraatul Asyr,
kemudian kajian bidatul hidayah, kajian tafsir ya. Ya. Oke, nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam ya terkait qiraatul asar, tapi kita lanjut ke Kak Sultan terlebih dahulu. Oke. Kak Sultan, ya ini kakak aktif di kegiatan ekstrakurikuler ya, Iya, Pak. mondok, kemudian sekolah, kemudian masih aktif di ekskul. Nah, gimana cara membagi waktunya Kak Sultan? Kalau saya sih setiap harinya cuma ngaji biasa, Pak. Mm-mm. Kadang sih juga kalau gabut itu latihan yang sedang-sedang, Pak. Mm-mm. Oke, berarti memang kegiatannya sudah tertata gitu ya, mulai dari Tertata bangun tidur, sampai kemudian sekolah, kemudian ke pondok, kegiatan ngaji, ngaji. kemudian tidur lagi dan kegiatan. Mungkin kalau waktunya ekskul bisa ikut ekskul seperti itu ya. Oke. Oke, untuk ekskul itu sendiri, gimana sistemnya Kak Sultan di sini? Kalau sistem ekstrakurikuler di sini ada dua sistem, Pak. Mm-mm. Yang pertama ekstrakurikuler yang berada di pondok, Pak, Mm-mm. sama yang berada di sekolah. Oke. Tempatnya juga berbeda, Pak. Kalau Mm-mm. ekstrakurikuler di pondok, saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan kesenian, Pak. Mm-mm. Kalau yang olahraga, saya mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, dan yang kesenian saya mengikuti Al-Banjari. Mm. Dan yang ekstrakurikuler yang berada di sekolah, saya juga mengikuti ekstrakurikuler pramuka, Pak. Dulunya juga saya pernah ikut ekstrakurikuler kitab kuning, Mm. tapi sekarang sudah enggak, Pak. Oh iya, berarti banyak ya ekstrakurikulernya ya. Kalau sistem di pondok itu olahraga dan kesenian, Kesenian. dan kalau di sekolah ada juga ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, jadi ikut tiga berarti ekskulnya ya, banyak sekali ini. Oke, kalau Kak Nabil atau Kak Reza ikut ekskul apa? Kalau saya Kak Reza dulu. Kalau saya dulu itu sama kitab kuning, terus pindah ke apa? Pindah ke pramuka. Mm. Nah, terus saya berhenti sejenak. Terus sama pembinanya disuruh masuk lagi, ditarik lagi ke pramuka. Gitu, Pak. Oke, berarti sampai sekarang di Pramuka ya. Iya. Oke, kalau Kak Nabil? Kalau saya sih ikut ekstrakurikuler di sekolah saja. Oh, di sekolah saja. Apa ekstra jurnalistik, Jurnalistik. Ya, belajar cara membuat berita, berita, fotografi gitu ya. fotografi, ya. Oke, Insya Allah. Ya, jadi sahabat Azazili, ya, dari cerita para narasumber ini ya kakak-kakak ini, kita bisa memahami ya bahwa semua bakat dan minat yang ada dalam diri siswa itu terwadahi ya dengan adanya berbagai macam ekstrakurikuler yang tersedia. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya ke Kak Nabil ya. Kak Nabil ini sudah sering menjuarai lomba MHQ. Apa motivasi utamanya Kak Nabil ikut lomba-lomba? Motivasinya pertama jangan minder. Kalau ada pengalaman dari suatu lomba yang kalah, itu jadikan motivasi untuk bangkit. Oke. Terus kemudian ingat ke tujuan awal nih mungkin. Mm. Jangan minder, kemudian minder. ingat tujuan awal gitu ya. Ya, Pernah kalah sebelum ketika lomba ini Kak Nabil? pernah. Pernah. Nah, Tapi juga akhirnya bisa juara juga gitu ya. iya, iya, Karena belajar dari kesalahan ya, mungkin dari kekurangan dan bisa evaluasi hingga bisa bangkit bangkit lagi. Biasa. Jadi motivasi utamanya itu ya, jangan minder, kemudian ingat ke tujuan awal. Oke. Berikutnya ke Kak Reza ya. Tadi Kak Reza bercerita ya, kalau yang menjadikan bangga atau nyaman sekolah di sini itu adalah karena ada salah satunya adalah lingkungan sosial yang mendukung. Nah, gimana suasana pondok dan sekolah dalam menjaga rasa aman dari bullying, karena kan sekarang lagi rame itu ya terkait bullying. Kalau di sini bagaimana? Cara menjaganya, Pak. Menjaga atau menghindari dari bullying itu. Cara menjaganya sih ya diusahakan setiap apa ya? Kalau seminggu sekali itu kan di sini ada sosialisasi dari guru untuk memperingati jangan bullying gitu kan, Pak. Nah, yang kedua paling ya anak sendiri introspeksi diri sendiri. Oke. Berarti ada pengawasan ketat dari Bapak Ibu guru ya, dan Ya, juga saling mengingatkan. saling mengingatkan. Iya, Pak. Oke. Selain itu mungkin ada lagi? Sudah Sudah ya. sama Kak hampir Sultan sama. terkait bullying ada yang disampaikan? Sudah, Pak. Oh ya.
Ya selain itu juga selain di sekolah kalian juga ini ya menetap di pondok ya, yang mana di pondok juga terawasi selama 24 jam gitu kan. Ada pengasuh, ada pengurus. Jadi insya Allah itu bisa menjaga dari Menjaga. adanya bullying. Oke, berikutnya ke Kak Sultan ya. Kak Sultan tadi bercerita mengikuti banyak kegiatan ekstra. Nah, bagaimana fasilitas sekolah dan pondok untuk menunjang bakat ya, baik akademik maupun non akademik? Oke Pak. Untuk fasilitas di SMP Tia Sadini ini sudah cukup baik Pak. Mulai dari kelas untuk belajar dan ruang-ruang yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, lapangan yang digunakan untuk olahraga sudah mulai berkembang Pak. Jadi siswa di sini juga dapat melakukan kegiatan dengan nyaman. Bisa melakukan kegiatan dengan nyaman karena fasilitas yang memadai. Memadai. Oke. Ada tambahan? Sama Min. Sama ya. Sama-sama. Oke. Ya mungkin sebelum kita lanjutkan bisa diminum terlebih dahulu. Kayaknya ini mulai haus. Misi Pak ya. Masih. Oke, berikutnya ke Kak Nabil ya. Berikutnya Kak Nabil. Bisa diceritakan apa pengalaman yang paling berkesan saat mengikuti lomba MHQ? Wah, waktu itu hampir persiapan untuk lomba itu hampir 1 bulan itu Pak ya. Mulai dari tes hafalan, diuji oleh asatid. Pokoknya itu selama 1 bulan Pak. Belajar juga lagu. Pokok hampir lah Pak. Ya. Sampai kas capek. Iya. Terus kemudian itu Habis itu ketika hari H waktu lomba, saya berusaha untuk gak minder, percaya diri. Alhamdulillah, dan hari hasilnya itu saya bisa menang. Ada yang menang ada yang kalah juga. ya, jadi yang paling berkesan ketika Prosesnya. sebelum lomba itu ya. Mulai latihannya itu. Mulai latihan karena prosesnya sangat panjang, mulai sebelum latihan mungkin dipilih dulu ya, Ya, diseleksi. ada seleksi dari pihak asatid atau guru-guru di sekolah. Seleksi terlebih dahulu, kemudian setelah itu pembinaan intensif gitu ya. Ya, Setelah itu baru mengikuti lomba. Nah itu kan kalau hari H lombanya itu kan kita akan merasa gitu ya. iya. Ini juara Ada. apa enggak ini? Ada kadarnya itu ke demam panggung Pak biasanya. Demam panggung yang tantangannya itu ya. Ya, pernah lomba sama ini juga ini. Oh ya, lomba apa kalau sama Pak Reza pas itu? Kalau dulu sih MTQ cabang MSG dulu Pak. MSG. Cabang kayak Oh iya. Seri tilawah. Syarhil, mencoba Syarhil. Ya, Ya. kemudian saya kan juga pertama sih ikut MTQ itu. Nah, Itu pertamanya MTQ di mana? di asal di 4 itu. Oh, tingkat asasi. Tingkat asasi. Tingkat asasi. Oke, tingkat asasi. Nah, ceritanya awal mulanya itu sama pembina saya yang namanya Pak Baru itu. Pertama saya tanya pas ada MTQ di Pasuruan, Pak siapa yang menang Pak? Oh itu anak asal 3. Di sini cuma menang MSK-nya saja juara 3. Di sana juara 1, yang di sini juara 3. Oh ya, juara satunya dari Asazili 3, Ya, di Asazili 1 juara 3. Ya. Oke. Ingat saya gitu. Terus lama kelamaan saya disuruh ditawari dulu Pak. Ya, itu suruh ikut MSK gitu. Saya bilang Pak, terus di situ ada yang menang itu yang juara 3 itu. Saya tanya sama Mas, ini aku diganteng menurut kali Pak Bahar berhubung. Ya wis Bang, bu apa jalur teks ini Pak Bahar itu bilang udah aku tak Mas selama beberapa waktu. Terus pembinaan Pak, setiap 2 minggu sekali itu pembinaan ke luar pondok. Biasanya di Keluar Anur. pondok. Oh, keluar pondok Asazili. Iya, luar pondok sendiri. Biasanya di Anur, biasanya di ya di
Janur juga ya. Nur yang di luar ya. Keluar ke Anur ya. Iya, Janur. Sama Asazili yang lain. Nggak di Asazili satu saja. Nah di situ saya pembinaan di situ saya pertamanya itu minder Kak. Saya minder, kok harus bagus gitu. Oh iya iya. Segini saya nyoba lah. Pertamanya kan kalau nyoba kan Pak, ya terus setelah saya tampil hasilnya kurang maksimal diberikan sama Pak Guru. Kan gini, terus sudah istirahat, saya pikir lagi, saya Evaluasi. Evaluasi. di Hasil itu. ini, terus saya latihan lagi di pondok sama Mas Fatih namanya itu. Oh. Nah, itu pas hampir 3 nyapa itu Pak, hampir 3 lomba itu lah saya ada lagi itu muridnya Pak Barok yang pertama itu namanya Rizaldi. Nah itu kalau pelatih saya itu malam-malam Pak, malam-malam. Nah, itu kalau salah disentak Pak. Dimarahi. Harus keras Ya, ya. memang harus keras. Kadang sesuatu itu perlu untuk dikerasi. Kerasi. Tujuannya mungkin kasih sayang atau agar Iya. lebih maksimal. Kayak kita minum obat itu kan pahit kan rasanya. Iya Pak. Tapi kalau nggak minum obat ya tetap sakit terus jadi. Ya terus berikutnya. Terus berikutnya itu kadang gini, "Wah, saya kurang apa nih gitu loh." Terus saya, "Apamu niat atau enggak?" Saya begitu kan Pak. Aduh. Oh ya, terus kadang janji menang terus niat jangan. Dulu sih kenal latihan itu. Bisa, jadi di situ saya tindakan lagi, Terbentuk ya. ya, lagi, Motivasinya. set, ya terus kan sudah dikirim nama saya. Oh ya namanya sudah dikirim. Itu malam itu juga habis dimarahin dikirim, terus tidur saya. Terus hamil 2-nya itu latihan lagi. Ya kan aslinya teksnya itu 3 lembar Pak. Saya potong-potong gitu. Kan ya Pak. Oh, iya. Awal sih lah itu saya potong. Sudah latihan. Biasanya pas hari H itu saya angkat. Lomba. Ya lomba di hasil lomba itu saya Mutola'ah. Sampai di sana saya minder lagi Pak. Saya Minder terus gitu ya. Iya, Pak. Insecure gitu ya. Pengalaman pertama memang rata-rata begitu. Saya Iya, dulu iya. juga gitu. Terus berikutnya. berikutnya saya di sana di nomor apa? Kasih nomor. Oh ya dapat nomor urut. Terus saya nungguin sama ngetolak lagi, terus saya maju. Terus maju itu saya katanya anak ya MSku juga nanya, "Kenapa kamu lali taksi di pikiranmu apa sih kewocok apa sih nang pikirmu itu tentang Keluarga. itu Pak." Dia masih ngono kula enggak. Terus mungkin dari situ saya maju ke kanan Pak. Satu kelompok 3 anak. Iya, MSK Syarhil itu 3 anak, 1 membaca tilawahnya, Iya. kemudian terjemah, kemudian Yang pensyarah. jelasnya Ya, jelas. Sampai sebagai Pensyarah. pensyarah. Terjemahnya siapa saat itu? Ya, terjemahnya itu namanya Sahrul Adin. Oh ada Syarhil Ya. siswa sini juga. Ya sih di Kelas 8. Fauzul Adin. Oh iya Fauzul Adin. Oke, berikutnya. Berikutnya kalau tilawahnya itu Abdul Alatik. Oh iya. Dan berikutnya hasilnya itu saya sudah salam, sudah mukadimah, terus saya muncul Pak. Itu melontarkan lah kok di tengah-tengah lupa. Terus aku keingat satu omongan, "Kalau lali, nggak boleh pikiranmu Keluarga. Akhirnya setelah lupa apa yang keluar? tak keluar terus nggak enak Pak itu kok nggak enak." Nggak nyambung. Terus saya berhenti sejenak. Berhenti banyak anak perempuan banyak berserah saya sebelumnya. Terus saya ingat lagi berhenti sampai akhir. Di situ salam saya balik lagi ke kursi itu. Kok begini Terus berikutnya.
saya itu apa? Kayak apa, Pak? Berserah diri. Iya, berserah diri, Pak. Hasilnya? Hasilnya ya nggak terlalu ya. Oh, masih belum Iya, mendapatkan belum. juara. Untuk Oke, nggak apa ya. Jadi masuk final. ya pada intinya bagaimana kita mau untuk berproses, karena justru yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa berkembang diri kita. Karena mungkin juara itu adalah bonus saja kali ya, Bonus. tapi yang terpenting adalah bagaimana diri kita bisa berkembang. Salah satunya mengikuti lomba, kemudian mengikuti MSQ seperti tadi itu. Itu yang paling berkesan untuk Kak Nabil dan Kak Reza ya. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya ke Kak Sultan ya. Kak Sultan juga pernah ikut lomba ini ya di eksklusnya di mini soccer, pernah? Pernah sih. Kenapa? Yang pertama itu tiba-tiba sama pelatihnya itu langsung disuruh ikut, baru ikut ekstra sepak bola langsung disuruh ikut turnamen, Pak. Saya kaget, Pak. Belum bisa apa-apa langsung disuruh ikut itu. Nah, lawannya itu besar-besar, Pak. Akhirnya saya nggak dimainkan, Pak, waktu itu. Oh, sudah cadangan. Ya. Cadangan. Terus selang beberapa waktu ada turnamen lagi, Pak, yang di Singosari itu, Pak. Sudah latihan berbulan-bulan, sudah latihan fisik, setiap minggu latihan, Pak. Nah, kok pas mau seminggu itu agak gak enak badan gitu, Pak. Oh, kayak apa ada. Akhirnya kok ngedrop 3 hari itu pulang saya, Pak. Kata pelatih disuruh nyusul ke sana, Pak. Nah, saya agak berani, takutnya tambah sakit gitu, Pak. Mau bilang ke orang tua juga takut, Pak. Akhirnya nggak ikut terus, Pak. Hari waktu pulang ke pondok ditanyain, ya gini-gini, dimarahin, Pak. Akhirnya dari situ nyoba lah, Pak. Katanya orang tua sih juga kalau latihan nggak usah nemen-nemen gitu, Pak. Oh iya. Bisa dipaksa. Takutnya nanti waktu hari itu sakit, bingung, Pak. Oke. Oke, berarti lomba tidak hanya di bidang akademik atau di bidang Qurani saja, tetapi juga bisa mengikuti lomba di bidang olahraga, kesenian juga seperti itu ya. Kadang memang ketika kita mengikuti lomba itu ada sesuatu yang tidak sesuai, misalkan kondisi tubuh kurang fit, tetapi kita ada lomba. Misalkan mungkin kadang diri kita belum siap, ternyata ada lomba. Ya, jadi mungkin yang terpenting ya kembali ke proses tadi itu ya. Terlebih kalau anak cowok ya, santri-santri putra ini kan biasanya hobinya memang sepak bola. Iya. Ya, artinya meskipun sambil mondok, sambil ngaji, sambil sekolah pun masih tetap bisa sepak bola. Tapi harus tahu waktu. Ada waktunya sendiri. Dan bahkan juga bisa ikut lomba juga gitu ya. Tapi saat itu kalau nggak salah juara ya mini soccernya ya. Alhamdulillah juara 3, Pak. Oh, juara 3 itu ya. Sama dapat juara umum juga. Oh, juara umum juga SMP kita ya. Di saat itu kalau nggak salah mini soccer, kemudian Banjari dan juga M-Haki ya, Iya. yang dapat sehingga kita mendapatkan juara umum di Festival Bani Hasim ya, Festival Bani Hasim. Oke, Luar kalau biasa. Kak Reza ini, sekarang kembali ke Kak Reza. Selain Qiraatul Asyr, di Pondokan juga ada kegiatan yang namanya kajian kitab gitu ya. Iya. Ya, itu bisa diceritakan kitab apa saja yang dikaji. Yang pertama itu kita Bidayah itu sama Setiap hari Ahad itu. setiap hari Ahad. Nah, Ahad pagi. Bidayah itu kitab tentang apa? Kitab tentang tasawuf, Ada, Pak. Adab ya. adab, tasawuf, dan juga fikih ada di sana semua. Oke, berikutnya. yang berikutnya Mabadi' Fikih. Terus yang ketiga ada Aqidatul Awam buat lalaran itu. Yang keempat atau keempat? Yang keempat itu tafsir sih, ya tafsir. Tafsir Jalalain. Ya, yang Ada juga ngaji Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Di Hamalatul Quran. Ya. Biasanya habis pagi itu ya, untuk ya, pagi-pagi. itu Pagi-pagi. buat anak non formal sama yang mau lulus itu loh, Pak. Oh iya. Biar apa? Kalau pagi itu nggak tidur, diisi sholat duha dulu, baru ngaji gitu. Ya. Juga ada bonusnya Pak. Apa itu? Bonusnya itu ada pengawasan Habib Muhammad setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, Berarti pengajian bersama para masyayikh dan juga habaib ya. Iya. ya betul. Itu untuk kitab yang dikaji. Kalau kitab di diniyahnya ada lagi atau sama? Ya, Disesuaikan jenjangnya Pak biasanya. Disesuaikan jenjangnya. Contohnya sampai sekarang sudah kelas 8 dan kelas 9, apa yang sudah dikaji kitabnya? Mabadi fikih, Pak. apa Terus fikih. juz 4 sama
Jawahirul Kalam Fasoya, sama Wasoya Wasoya ya. Wasoya lil Awasayal aba lil Wasoyal abna. aba lil abna. Ya. Ya, terus. sudah 3 kitab. Oh, 3 kitab itu ya. Iya. Kalau kemarin pas Ramadan itu menghatamkan 1 kitab Pak. Oh, hataman kalau Ya. Ramadan ya. Ya, Iya, hataman yang kelas 7 sampai 8 itu Wasiatul Mustafa ya. Ya, Wasiatul Mustafa. Kalau Mas Nabil ini kan kelas 9 mau ke SMA itu diikutkan pengajian. yang ikut SMA, Oh, pengajian ikut SMA. ikut Abuyan. Oh, yang Ikut pengasuh. siang itu ya. Siang. Atau Nadisan kalau nggak salah ya. Oke. Ya, luar biasa ya. Berarti kitab yang dikaji sangat banyak. Jadi Sangat selain banyak. menghafalkan Al-Quran, Ada kita diniyahnya. mengkaji kitab-kitab kuros ya, kitab-kitab kuning ya, mulai dari kitab fikih, kemudian akidah, kemudian tauhid, dan juga tafsir ya. Tafsir. tentunya. Jadi sangat kompleks lah ya untuk pembelajaran agama di pondok ini. Oke. Berikutnya ke Kak Sultan ya, Kak Sultan. Kak Sultan sekolah di sini itu kan wajib mondok ya. Iya. Jadi kalau mungkin dulu sampean waktu di SD berangkat pagi sekolah, sorenya pulang ke rumah. Nah sekarang kan enggak, berangkat ke pondok, sekolah, pulangnya 2 kali mungkin cuma setahun ya, setahun 2 kali. 2 kali. Nah, gimana? Apakah merasa perbedaan gitu belajar Ya, selama 24 jam? perbedaan merasa ya. Tapi ya gimana lagi Pak, Hmm, untuk menaruh cita-cita Pak, hmm, untuk membahagiakan kedua orang tua. hmm. Ya gimana lagi, harus dilakukan Pak. Harus berjuang. Harus berjuang untuk membahagiakan orang tua dengan mondok gitu ya. Oke. Kalau Mas Nabil atau Kak Reza ada yang disampaikan terkait tadi? Ya itu tadi kan pulangnya kan setahun 2 kali kan Setahun Pak. 2 kali ya. Ya namanya anak-anak Pak ya, dia manusia, ada yang protes gitu. Kok beda sih sini pondok sini sama. Oh, iya. Kalau di pondok sana itu apa 1 semester apa akhir semester itu kan pulang. Pulang. Kalau di sini kan cuma puasa mau hari raya Idul Fitri sama hal masai itu. Hal masai. Iya itu. Kemudian apa yang menjadi sampean tetap semangat, tetap kuat untuk di pondok itu kira-kira motivasinya? Ya melihat perjuangan kedua orang tua Pak. Saya anak Susah-susah. Melihat orang tua berjuang, berarti juga sama-sama berjuang di pondok ya. Rela sakit, rela sehat demi anaknya sekolah, Rela sehat padahal mungkin kondisinya sedang Kondisinya sakit. gitu ya. Demi anaknya bisa sekolah, bisa bisa mondok. biasa. Jadi motivasi terbesarnya adalah untuk membahagiakan orang tua. Tua. Oke, siswa di Asazili ini kan wajib mukim di pondok ya. Ya. Sedangkan pondok di Asazili untuk siswa putra itu ada di Asazili 1. Satu. Asazili 1. Nah, kalau tadi sudah dibahas tentang pembentukan karakter ketika di sekolah. Nah, kalau di pondok ini bagaimana? Kan ada sosok abuya, kemudian para pengurus. Nah, bagaimana kalian belajar adab mungkin ya dari beliau-beliau? Diawali dari Kak Reza dulu mungkin. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu tergantung anaknya Pak. Anaknya itu kan ya juga namanya pondok ya kan ada yang positif ada yang bagus ya. Itu kita tergantung anaknya. Kalau anaknya dengan positif ya bisa naik lah Pak. Ya itulah naik. Kalau dengan negatif paling ya diusahakan kan sama pengurusnya. Ya Pak ya biasanya agak lemot agak Iya. bisa agak itulah Pak ya namanya santri ini. Diingatkan gitu ya Iya. sama pengurusnya. Jadi pembentukan karakternya terawasi secara lengkap satu hari Lengkap, penuh ya, satu hari baik di penuh. sekolah maupun di pondok. Kalau di sekolah dengan bapak ibu guru, kalau di Ya. pondok dengan Peng- ustadz pengurus dan Ya. juga Pengasuh. pengasuh. Oke. Kalau ada tambahan dari Kak Nabil, Kak Sultan? Pembentukan karakter itu ya dari kajian kitab itu bisa. Ya kembali lagi pada anaknya ya. Kalau bisa mengambil hikmah dari yang dikaji, insya Allah bisa. Kalau ada keinginan berubah juga bisa berubah ya. Jadi pribadi yang lebih Menjadi baik. pribadi yang lebih baik. Kak Sultan? Kadang juga anak itu harus mempunyai prinsip tersendiri Pak. Kadang juga ada anak yang ikut-ikutan temannya gini, ikut gini Pak. Jadi harus
punya prioritas sendiri lah Pak. Juga harus bisa meneladani perilaku orang di sekitarnya seperti Abuya yang harus dicontoh lah Pak, sebagai santri yang teladan dan juga salah satu kewajiban. Oke. Berarti pembelajaran adab itu tidak hanya melalui teks-teks dari kitab-kitab, tetapi kita melihat langsung kepada Langsung. sosok Abuya yang ada di pondok selama 24 jam. Belajar bagaimana keseharian beliau, bagaimana Istiqomah. berinteraksi, istiqomahnya yang luar biasa itu bisa dipelajari oleh santri ketika di pondok ya. Ya. Oke, luar biasa, Masya Allah. Ada ini kata-kata yang kita sampean ingat mungkin ya, dawuh-dawuh dari Abuya yang kemudian itu bisa menjadi pedoman gitu dalam kehidupan. Diawali dari Kak Nabil terlebih dahulu. Kalau dari saya sih, yang saya ingat ya, yang selalu membekas, yaitu Ightanim khomsan qabla khomsin. Optimalkan 5 hal sebelum datang 5 perkara, Pak. Yang pertama, masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, masa sehat sebelum masa sakit. Yang ketiga, masa luang sebelum masa sibuk. Yang keempat, masa kaya sebelum miskin. Yang terakhir dan yang paling penting ini Pak, masa hidup sebelum mati. Jadi waktu memang penting. Pentingnya waktu Pentingnya ya, kita waktu. harus bisa memanfaatkan 5 hal sebelum 5 datang. hal yang lainnya datang. Datang Mulai dari waktu, kemudian kesehatan, masa hingga muda, masa muda dan kehidupan. kehidupan. Oke, Masya Allah, luar biasa. Berikutnya Kak Sultan. Yang saya tahu sih Abuya pernah tahu gini Pak, jika ingin pintar maka rajinlah, jika ingin manfaat maka taatlah, jika ingin barokah maka khidmatlah. Soalnya sudah saya tempelkan di Quran saya Pak. Masya Allah ya, dawuh-dawuh Selalu diingat ini. selalu diingat ya. Yang tentunya bisa Kalau menjadi bekal. males bisa, oh ini. Oh iya. Masya Allah ya. Jadi kalau malas kita teringat kata-kata itu ya. Oke. Terakhir dari Kak Reza. Kalau saya termotivasi kata-katanya abahnya Abuya itu Mbah. Oh, Bahya Isyadili. Bahya Syazili Model. Ya itu kata-katanya gini, dalen Quranmu ndek ngarep ojo dalen buri. Oleh Quran dalen ngarep bisa buka dalan. Nah itu Pak, kalau Indonesianya itu taruhlah Quran di depan jangan di belakang. Kalau di depan bisa membukakan jalan gitu. Berarti intinya kita bisa bagaimana mendahulukan Al-Quran ya Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, kata-kata yang luar biasa, nasihat-nasihat yang tentunya sangat bermakna bagi Bermakna. kita semua ya. Oke. Oke, sahabat Syazili Talk di hari ini, tak terasa kita sudah berbincang banyak hal ya dengan Iya, Pak. santri-santri, siswa-siswa yang hebat-hebat dan luar biasa ini. Sekarang saya ingin ingin mengetahui secara langsung nih salah satu atau mungkin ketiganya ingin mempraktekkan bakat yang dimiliki. Misalkan Kak Nabil membaca surah 1 atau 2 ayat, kemudian yang mensyarahi Kak Reza atau bagaimana, silakan. Aduh, gimana? Praktek membaca salah satu surat saja, tidak apa-apa Kak Nabil. Ya, balik Kak Nabil dulu ya, dari Kak Reza. Oke. Nanti salah satu contoh ketika mensyarahi misalkan Kak Reza bisa. Oh, Bisa iya, diberikan iya. dulu sekarang ya, silakan Iya, Nabil. Pak. Sambil melihat ke pemirsa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara.
Shadaqallahul azim. Masya Allah. Adem ya dengarnya ya kalau dengar lantunan ayat suci Al-Quran seperti Kak Nabil ini. Itu barusan surat apa Kak Nabil? Surat Toha Surat Toha ayat ayat 1 sampai 6 mungkin. 1 sampai 6 ya. Dengan nada apa itu tadi? Nada bayati Bayati. Dengan nada Bayati. Dan masih ada nada-nada yang lain ya tentunya. ada 7. Oh, ada 7 nada. Ya. Atau mau ditambahkan 1 nada lagi? Oh, Cukup ya. Mungkin nanti buat full album gitu. Full album. Surah ayat demi ayat insyaallah. Oke. Berikutnya Kak Reza. Ya, silakan. Praktek salah satu syarhil yang diingat mungkin ya, salah satu ayat ya, silakan. Tak ingat-ingat dulu Pak. Ya, atau pembukaannya. Pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Biasa itu pembukaan aja ya. Buka timah. Sama Pembukaan sama sambutan, Ya, penghormatan. Sapaan. Sangat menggelegar suaranya ini. Memang. Oke, Kak Sultan, mau praktek apa? Sepak bola, nggak ada bola Dari. di sini. Apa? Apa? Salto. Oh ya, nggak apa-apa. Mungkin sudah diwakili sama Kak Nabil, Kak Reza, nggak apa-apa ya. Oke, sahabat Asazili, tak terasa kita sudah berbincang sekitar 30 hingga 40 menit barusan dan banyak hal yang kita peroleh dan kita juga sudah mengetes langsung nih santri Asazili ya terkait bakat yang dimiliki. Oke. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di episode ketiga kali ini, saya ingin dari teman-teman memberikan harapan atau pesan kepada adik-adik atau calon murid baru yang masih ragu atau bimbang mau melanjutkan sekolah di mana untuk bisa melanjutkan mungkin sekolah di SMPT. Asazili. Oke, diawali dengan Sultan dulu. Untuk adik-adik yang ingin mencari sekolah dan bisa mondok, sekarang segera mendaftar di SMPT Asazili gelombang ketiga. Ya, betul sekali. Sekarang sudah memasuki gelombang ketiga. Ketiga. Jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai Terlewat. kehabisan kuota ya. Oke, berikutnya Kak Nabil. Untuk adik-adikku yang masih bingung mau mencari sekolah namun yang berbasis pondok, ini ada sekolah SMPT Asazili. Jangan ragu untuk daftar di sini karena masuknya sangat mudah, tidak ada tes, dan jaminlah nanti mungkin ada tesnya di pondok di dalamnya saja mungkin untuk penempatan. Untuk penempatan kelasnya. Ya. Kalau untuk masuknya tidak ada tes. Tidak ada tes, ada kemudahan semuanya. Terima kasih Kak Nabil. Terakhir di Kak Reza. Kalau pesan saya, semoga adik-adik bisa merasakan sensasinya Pak ya, sensasinya sekolah di sini, mondok di sini, terus prestasinya, terus pelajarannya itulah guys. Nah, itu. Semoga bisa merasakan dan langsung daftar aja ya, langsung daftar aja. Langsung datang aja ya ke sekolah dan Jangan ragu. Langsung datang. Jangan ragu, jangan bimbang. Aman terkendali di sini Pak. Iya. Oke. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Semoga dengan dialog di hari ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan tentunya cerita inspiratif yang telah disampaikan oleh para narasumber dari adik-adik siswa-siswa SMPT Asazili bisa menginspirasi kita semua. Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kita, saya ingin kita jargon terlebih dahulu ya. Kalau saya bilang SMPT Asazili, kalian jawab membumikan Al-Quran, melangitkan Manusia. Bareng-bareng ya. SMPT Asazili Membumikan Al-Quran, melangitkan manusia.
Demikian yang bisa kami sampaikan, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba meninggal ya.